Pernah lihat ini ya? Nah, bagaimana ini berasal? Kita akan bahas di template driving pada Construct 2. Selamat datang di Rumah Coding. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Construct 2, kalau kita buka ya, kita new project, kemudian pilih aja, ketik aja driving gitu. Nah ini, kalau kita buka ya, kita akan dapat template driving yang seperti ini. Isinya apa aja? Pertama kita lihat dulu setting untuk layoutnya. Layoutnya itu layout size-nya adalah berukuran 1500, ini 1500 x 1500. Kemudian marginnya adalah 500 x 500 itu yang ini, tampilan yang bawahnya itu ya. Lalu di situ ada arena bermain yang berwarna hijau. Kemudian ada jalanan ini terbuat dari tile background yang diberi warna juga. Kalau kita double klik, tile backgroundnya diberi warna ini. Nah ini ya. Kemudian ini yang tile backgroundnya kita beri warna abu-abu. Kemudian ada ini adalah ban ya, ban yang terbuat dari sprite, jenisnya sprite ya, ininya ban. Nah kalau kita double klik si sprite itu ternyata dia ukurannya adalah 5 ini ya. Di dalamnya itu ada sprite, ada gambar ya, gambar sprite 2. Digambar pakai tangan aja bisa. Pakai ini nih, pakai brush atau pensil digambar gitu seperti ban begini. Boleh bebas kan. Simple banget yang ini. Kemudian yang sprite ini itu adalah punya behavior namanya solid, supaya kalau benturan sama mobil itu dia nggak bisa tembus. Kemudian yang paling penting dalam game ini adalah si mobil. Mobil ini itu adalah sprite ya, namanya sprite 1. Dia itu punya behavior namanya scroll to dan car. Kalau car itu jelas dia sudah akan punya behavior seperti mobil, bisa dikendalikan, punya kecepatan dan sebagainya. Ini ya, banyak, ada max speed, ada akselerasi, deceleration dan seterusnya, dan ada scroll to. Saya jelaskan dulu yang scroll to dulu ya. Scroll to itu fungsinya adalah supaya kamera, sudut pandang kamera yang di sini kan ada titik-titik ini ya, titik-titik. Nah, kalau kita zoom-in garis-garis ini adalah sudut pandang kameranya, atau dia berada di layar UI ini ya. Nah dia layar UI nya visible, ukurannya adalah dia sifatnya parallax, berarti parallax 0,0, berarti dia mengikuti pergerakan nantinya. Nah sedangkan di sini kan ada mobil, si mobil ini dia ada behavior namanya scroll to, maka sudut atau kamera itu akan ngikutin kemanapun si mobil berjalan, itu ya tujuannya scroll to. Sedangkan yang car itu punya beberapa spesifikasi, misalnya yang max speed ya, kecepatannya 500 di situ settingnya, artinya 500 pixel dalam 1 second, dalam 1 detik. Akselerasinya 150 per detik, dan deselerasi itu penurunan kecepatannya 300 kalau dia tidak ada tombol yang ditekan setelah berjalan ya, misalnya setelah maju. Ini kalau ditekan maju, kalau dilepas tombol majunya dia langsung deceleration. Steer speed itu satuannya adalah degree per second atau derajat per detik ya. Di sini 270. Lalu drift recover itu adalah kalau dia ngedrift. Kalau di sini penjelasannya kalau nilainya kecil dia akan ngedrift banget. Lalu friction itu besarnya, kecepatannya turun ketika dia terbentur dengan solid apapun ya, dengan objek-objek yang memiliki behavior solid. Sedangkan untuk set angle itu supaya si sprite ini sudutnya mengikuti ketika dibelokkan. Nah, ya, kalau di off kan maka nanti efeknya kayak gini. Ini saya matikan ya. Geser, susah. Mainnya susah karena kita nggak tahu orientasinya. Ini dibalikin aja. Kemudian yang default control yes itu supaya kita bisa menggunakan tombol-tombol arah panah di keyboardnya. Kalau dimatikan ya nggak bisa nanti. Sedangkan initial state itu kalau enabled berarti ketika game dimulai dia sudah bisa dinavigasikan.
Nah, kita coba yang ini yang menarik ya, drift recover. Ini 225 kita ubah menjadi 2. Gimana efeknya? Maju. Wow, ngedrift banget. Ush. Susah, lebih susah ya, banyak driftnya. Misalnya 100. Kalau 100 gimana? Wih, kerasa juga ngedriftnya, tapi wih, banyak ngedriftnya ya. Oke. Itu settingnya untuk yang ada di dalam template driving. Kemudian ini saya balikin dulu 225. Kemudian yang tidak kalah penting adalah event sheet. Anda perhatikan ketika kita memainkan game ini, nah dia ngezoom kan, kalau gamenya kecepatan mobilnya itu pelan, tapi ketika dinaikkan kecepatannya zoom out ya. Ada di mana itu? Settingnya ada di mana? Ternyata dia ada di sini. Ada di event sheet. Di event sheet itu ada setting nama intended scale 1. Ini untuk ngatur zoom in zoom outnya ya. Di situ settingnya adalah intended scale mulai dari 1 sampai 1,2 every tick maksudnya, every tick. Jadi di sini ada setting setiap looping di dalam gamenya, dia akan merubah nilai intended scale dari ini kalau kita lihat ya. Nah, ini perubahan set value artinya variable intended scale itu diubah menjadi nilai ini dengan 1,2 dikurangi kecepatan mobil dibagi 1000 ya. Kemudian itu hanya perubahan variabel intended scale aja. Intended scale itu akan digunakan untuk mengubah nilai atau skala skala dari layer background. Layer background itu isinya apa aja? Layer background itu isinya adalah yang ini jalan, solid, udah itu aja. Jadi antara jalan dan halangan ini ya. Sedangkan untuk yang mobil itu ada di game, layer game, dan ada UI juga. UI itu yang sifatnya mengikuti kamera kemanapun berjalan ya. Yang ini teks ini ada di UI. Oke, maka kalau saya jelaskan di sini, jadi layer background itu akan ngezoom mulai dari nilainya zoom atau skala dari layer background itu terhadap nilai dari intended scale. Intended scale itu kan nilainya akan kecil ya, mengikuti, dia akan mengecil dari 1,2 menjadi ini. Kalau ini kita matikan ya, sebenarnya kita matikan atau kita disable, maka nanti zoomnya itu nggak ada zoom ya, ukurannya segitu terus. Tapi kalau ini kita ubah menjadi kita nyalakan kembali, nah gini, jadi 1,2, atau ini kita ubah menjadi 2 misalnya. Oke ya, 2 dikurangi ini, maka apa yang terjadi? Nah, zoomnya gede banget. Kalau 2 itu ketika jalan maju, maka zoomnya zoom out ya. Waduh, tapi jadi terlalu dekat ya. Nah, saya kurang nyaman dengan itu. Ini kita ubah menjadi 1. Nah, kita coba maju. Nah, ini agak kelihatan lebih jauh, jadi antisipasinya lebih enak nih kalau kayak gini ya. Nah, seperti itu untuk ini. Kalau saya di driving ini hanya mengubah yang ini menjadi 1 supaya lebih nyaman aja tampilannya. Nah, skala yang background itu kan berubah mengikuti mulai dari skala background yang aslinya terhadap nilai intended scale yang berubah dengan stepnya 0,1. LURP itu apa sih? LURP itu kalau kita searching ya, LURP itu apa sih sebenarnya? LURP itu adalah linear interpolation atau perubahan nilai secara bertahap. Nah, perubahan nilai secara bertahap itu di sini adalah nilai awal, di sini nilai awal, ini nilai akhirnya, dan ini adalah step perubahannya 0,1.
0,01. Ini boleh kita ubah ya lerpnya itu, misalnya diubah menjadi 0,1 misalnya, maka skalanya akan lebih cepat berubah nanti. Nah, ini kita play. Nah, skalanya cepat berubahnya, cepat banget berubahnya, ya kan? Rasanya lain ya. Oh. Terlalu cepat. Tadi udah cukup cukup smooth ya ketika kita ubah menjadi 0,01. Jadi ini kita pertahankan itu, perubahan yang ada adalah hanya di rumus intended skill-nya aja. Oke. Nah, seperti itu untuk penjelasan template driving game di dalam Constructor. Terima kasih atas perhatiannya di Rumah Coding. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.